karena awalnya ikan kering jarang naik, tapi saat ini sudah agak lumayan. Dan ikan yang naik itu Fenomena El Nino atau kemarau panjang tidak hanya memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Namun fenomena tersebut juga membawa berkah bagi pedagang ikan kering di Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulsel. Pasalnya dengan terjadinya kemarau yang panjang ini, maka dapat meningkatkan produksi ikan kering. Salah satu pedagang ikan di Sumpang Minangai, Nur Halimah akui produksi ikannya selama musim kemarau panjang ini alami peningkatan. Pada musim kemarau panjang ini per bulannya saya mampu mendistribusikan ikan kering hingga 6 ton lebih, ujarnya kepada tribunparepare.com saat ditemui di kediamannya, Selasa, 22 Agustus 2023. Proses pengeringan ikan pada saat musim panas seperti sekarang ini lebih mudah dan lebih cepat, kata Halimah. Sementara pada saat musim hujan, produksi ikan kering kita tidak menentu per bulannya. Karena faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap kualitas ikan kering, bebernya. Pihaknya mengungkapkan pada saat musim kemarau seperti sekarang ini biasa mampu mengeringkan ikan sampai 50 basket selama sehari. Ikan harus betul-betul kering, karena yang kita kelola ini bukan partai sedikit. Kapan dia ada lembab dan ikan menumpuk, maka akan busuk dan kualitasnya rusak, tandasnya. Pada saat musim penghujan paling cepatnya ikan baru dikategorikan kering biasa sampai 2 hari sampai 4 hari penjemuran, ungkapnya. Ia biasa mendistribusikan ikan keringnya ke Makassar, Toraja, Enrekang, dan Masamba. Dan terkadang juga ikan kering yang dikelolanya dipasok keluar Sulsel, seperti ke Kalimantan dan Papua. Sementara harga pasokan ikan kering per kilonya ia bandrol mulai Rp40.000 hingga Rp110.000. Hai Tribuners, pada sore ini saya melakukan berkah fenomena El Nino ya Tribuners sebagai pedagang ikan kering di kota Parepare ya Tribuners. Jadi pedagang ikan kering ya Tribuners, pada saat musim kemarau panjang seperti ini terus ini sangat diuntungkan ya Tribuners, karena ikan-ikan yang dia jemur atau yang mereka keringkan ya Tribuners itu hasilnya alhamdulillah, karena awalnya ikan kering jarang naik, tapi saat ini sudah agak lumayan. Dan ikan yang naik itu bermacam-macam, semua jenis ikan sudah naik. Kalau prosesnya gimana Bu sekarang Bu? Agak lebih mudah atau gimana? Ya agak lebih mudah, karena yang kendala kita itu di sini adalah faktor matahari. cuaca ya. Ya cuaca, alhamdulillah mataharinya terik. Di musim kemarau sekarang ini ya, justru lebih cepat. Lebih cepat. Biasanya kalau dalam sehari berapa Bu yang kering ini? 2 kali lipat kenaikannya gimana? Kalau dalam sehari, tadinya kan ini 1 hari saja ini saya keringkan ada 50 basket. 50 basket. Terkadang 30, terkadang di atasnya 50, tergantung dari rezeki. Kalau musim Tapi alhamdulillah ini dulu cuman Pak Bundres saja yang dapat, tapi sekarang biar bagang-bagang dari Bojo, dari mana itu, dari Lero itu semuanya naik kemari lagi. Biasanya kalau dalam 1 kali ikan kering ini Bu butuh berapa lama Bu biasanya kering? Keringnya, ini kan kering kalau kita mau misalnya kalau partai banyak kan otomatis tidak langsung habis. Jadi kita itu keringkan kalau seperti ikan seperti ini ya 1 hari full. Kalau macam ikan bece-bece itu kalau kita kan mau tahan lamanya karena banyaknya barang, jadi dia itu harus kering sampai besoknya lagi. Jadi betul-betul kering karena bukan partai sedikit.
Kapan dia ada lembab, berarti kalau dia menumpuk dia akan busuk, merusak ya. Artinya kalau enggak maksimal keringnya Bu ya? Iya, enggak maksimal. Biasanya kalau hari misalnya selain musim kemarau butuh berapa lama Bu? Iya, kalau musim hujan biasa itu berapa lama itu? Kalau musim hujan terkadang paling cepat itu kalau musim hujan dia tuh paling cepat 2 hari. 2 hari ya. Tapi terkadang biasa kuasa Allah biasa 1 hari langsung ada terik matahari langsung kering. Tapi sekarang agak lebih enteng sekarang. Enteng sekali enaknya. Kalau permintaan sendiri untuk ikan kering sendiri di musim kemarau ini bagaimana? Permintaan yang minat? Yang peminatnya? Iya. Alhamdulillah ada peminat dari pelosok-pelosok ada juga. Oh, dari mana-mana ya? Ada Makassar, Ya. ada Tator, Enrekan, Ya. ada juga dari Masamba, daerah Bonging ke sana. Terkadang juga itu ada pasokan keluar. Iya, di luar itu Bu di mana saja? Macam Kalimantan, tapi itu tergantung dari permintaannya orang. Papua juga ada biasa ya? Ya terkadang. Kalau penjualannya sendiri ini Bu, antara musim kemarau dan kalau saya penjualan itu yang rutinnya setiap hari, Heeh. saya itu ada memang tempat di Lakasi khusus penjualan setiap harinya, jadi setiap hari mengisi terus. Tetap jalan. Sana, Bu, ya? Ya tetap jalan terus setiap harinya. Kalau musim kemarau ini biasa penjualannya capai berapa itu? Begini, Ah. kalau musim kemarau otomatis kan banyak nelayan yang dapat. Ya. Jadi itu banyak nelayan dapat, jadi otomatis penjualan Meningkat. Ya. Penjualan itu kalau banyak pendapatan nelayan, merosot itu harga penjualan. Karena kita sesama penjual mau ambil pembeli. Iya, saingan Bu ya. Iya, saingan jadi ketat, ya. macam saya kan, kalau saya turun langsung, ya saya hantam harga. Seperti harga grosir, saya misalnya penjual di pasar ambilkan misalnya 10.000 1 liter, berarti saya ecer di sana, anak-anak ecer 10.000 juga. Karena untuk disitulah tekniknya untuk menjual ya. Sampai di pasar ini Bu tetap persaingan harga Bu ya. Persaingan harga. Jadi macam losa-losa kan, seperti yang terjadi ada 10 hari yang lalu, naik losa-losa kan, sebelumnya dia harga 22 1 liter. Terus tidak lama kemudian 3 hari naik di sini barang. Setelah naik di sini turun, amruk langsung 19. Pas nelayan di sini juga dapat, saya hantam harga langsung drop 15 per liternya. Kalau untuk jenis ikannya sendiri Bu ada apa saja di sini jenis ikannya? Kalau di sini pendapatannya nelayan terkadang ini kan sudah lewat, ini ada losa-losanya, ada lure putihnya, ada lure hitam. Untuk hari ini dia ada BC-BC sama lajak gapo. Kalau dalam sebulan Bu omsetnya berapa Bu? Kalau jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya, kan ini musim kemarau pasti meningkat ya, lebih banyak lagi. Lebih iya, karena nelayan kan dapat. Berapa biasanya Bu kalau omset ini? Hitungan sebulannya lah. Kalau untuk dalam 1 bulan ini saya perkirakan itu barang saya masuk itu banyak sekali per ton. Per ton. Iya. Nilainya biasa berapa itu? Berapa ton? Tidak ada di bawah 5 ton. 5 ton. Berarti ada berapa juta itu? Puluhan juta ya? Puluhan juta ya. Iya. Cuman itu kita nelayan begini penjual tidak seberapa untung kasihan toh. Karena dari banyaknya begitu, dan di sini musim ada 2 musim. Sekarang kan kemarau. Kita kan di sini nelayan musim kemarau ya di sini. Ada namanya Bu ya. Ya, ada namanya musim paceklik yang kencang angin. Berarti di sini nelayan sudah berhenti. Saya pindah alur lagi, saya ke Palopo. Di situ harga tidak bisa turun, jadi harga tetap naik pesat karena tidak ada saingannya, tidak ada barang tetap. Berarti harganya tetap ya hari-hari. Iya. Kalau harganya per kilo itu kena berapa itu? Yang mana? Yang sudah kering begini. Kalau yang ini harga per kilonya dia itu kena 60-an. 60.000 ya per kilo. Iya. Kalau macam BC-BC murah aja. Kena Tapi berapa? tergantung dari barangnya. Kalau BC-BC begitu besarnya dia paling 40. Oh, 40 ya. Kalau yang kecil kan ada di atas di gudang yang dia itu tidak ada di bawah 60-an juga. Kalau macam losa-losa pengeluaranku kemarin 110 per kilo. Oh, losa-losa itu paling mahal. Ya memang itu. Biar ikan kering. Sama nama tak? Nur Halimah. Nur Halimah. Oke, makasih. Saya deh. Menyelesaikan.